Welcome to Suara Kita, cerita kita, ngobrol bareng kita. Oke, luar biasa sekali karena episode kali ini kita akan ngulik kehidupan soal Gen Z. Sih struggle atau survive kakak selama di kota perantauan, mengatur pos-pos budgeting. Nah, ini juga aku boleh tahu nggak sih kak, emang sebelumnya tuh masih ada bantu support dari orang tua atau emang kakak tuh real survive and struggle di sini sendiri? Apalagi tadi kakak bilang udah kerja juga loh guys. Boleh diceritakan? Kalau misalnya waktu kuliah itu jujur aku masih ada bantuan dari orang tua karena kan untuk biaya kos, terus listrik, kemudian kayak kalau misalkan mau tugas kelompok itu kan emang harus keluar yang mengeluarkan biaya banyak ya. Betul banget sih. Nah itu tuh aku emang dibantu sama orang tua. Cuman kan setelah lulus tahun lalu berarti aku lulus, terus aku kerja, kebetulan ayahku udah nggak ada. Jadi aku akhirnya cari kerjaan sendiri. Itu buat ngebantu support bundaku sama kakakku kayak gitu. I'm so sorry for hearing that. Gimana sih cara menemukan kenyamanannya itu di tempat perantauan dan kenapa boleh sharing reasonnya kak? Iya, kalau aku sih awalnya emang agak bimbang sih mau balik atau enggak. Cuman kan kayak aku ngerasanya aku udah selesai kuliah, terus aku emang harus kerja lagi gitu kan. Terus aku ngerasanya kalau misalnya di Jakarta ini tuh kayak kejadiannya tuh semua lebih cepat, ritme semua orang tuh lebih cepat. Itu yang dirasakan. Iya, itu dirasakan. Aku rasakan. Aku jadi penasaran apakah teman-teman yang lagi ngerantau juga relate ya, kayak Jakarta di kok fast banget ya. Ya sih kak, bahkan di jam 11 malam aja kita masih bisa ponfit di GBK loh kak. Kalau di Jakarta. Mungkin nggak kan di Palembang jam 11 malam lagi ngapain tuh kak? Kayaknya udah molor deh kak. Tapi bener banget, GBK itu juga salah satu tempat buat aku relax gitu ya, relax ya. Kayak after kerja tuh biasanya kayak aku pusing gitu kan, karena dari pagi nih, dari subuh udah sana sini kesana kesini gitu kan, ngikutin ritme orang Jakarta yang super cepat itu. Dan kadang mungkin setelah selesai kerja aku ngerasa kayak kayaknya gue harus nafas dulu deh. Nah itu biasanya aku pergi ke GBK. Bener-bener kalau kata Gen Z tuh self healing ya, kayak short escape getaway-nya nih. Nah itu dia sih kak. Berarti kan salah satunya di GBK kak. Tapi dalam kakak memilih tempat buat kayak self healing, nge-spend time, atau yang kayak after office meet up with friends gitu. Nah itu kayak ada ini nggak sih kak, kayak emang by rekomendasi teman atau by rekomendasi dari HP gitu, ada peran dunia teknologi dalam hal itu? Sebenarnya ini salah satu bentuk dari FOMO ya. Jadi aku lihat temen aku nih pasang story di Instagramnya dia lagi di GBK lagi ngeliatin softball gitu. Terus kayak aku penasaran gitu kan, kok banyak banget orang-orang yang ke GBK cuma buat nonton softball. Terus akhirnya aku coba ikutin lah sekali, dan akhirnya kayak aku ketagihan aja gitu untuk kesana. Itu emang bener kayak kita banget ya, kayak jadi emang jadi nyaman banget. Kayaknya GBK tuh jadi tempat healing 1000 umat gitu kak. Sekarang tuh orang-orang kayak tren banget jadi lari, ponfit dan lain-lain. Nah tapi tadi balik lagi ya kak ke topik awalnya, bahwa ternyata kakak tuh awalnya kayak tahu tempat-tempat self healing itu juga salah satunya dari ngeliat story teman-teman. Berarti dari kemampuan adanya kecanggihan digital ini ya kak, dengan ada sosial media kita saling share apa sih momen serunya, apa yang mereka rasain, dan kita juga sebagai penonton bukan as a viewer doang, tapi kita juga jadi do some action ya kak. Salah satunya seperti itu. Oke, aku Rizka, see you in another podcast.